Ya Allah, Masya Allah. Ini soal Omnibus Law. Saya ini baca sana sini cari referensi. Saya mengibaratkan Pak Jokowi itu sekarang 2 periode. Dari periode pertama dipilih ya, saya memilih Prabowo jujur aja. Tapi ketika Jokowi terpilih, saya tidak membenci dia, saya mendoakan dia. Bahkan ketika saya melihat dua sahabat saya saling berseteru, saya berpihak pada Prabowo, saya tidak ikut-ikutan membenci Jokowi, tidak. Saya masih waras. Nah, sekarang saya mengibaratkan Pak Jokowi itu sedang berdiri di satu pelabuhan, melihat kapal di lautan saling tabrakan. Karena peraturannya antara satu dan lain hal, peraturan si A, peraturan si B itu saling menjegal, tabrakan. Sketsa ini tentang fenomena hidup kita, hidup Omnibus Law. Ngerti nggak sih lo Omnibus Law? Bukan Meligus Law, tahu? Di Indonesia ini kenapa terhambat pembangunannya? Kalau di kampung saya di Banten yang menghambat pembangunan adalah satu kelompok, golongan, dinasti. Kalau di Indonesia, kata Sofyan Jalil, itu karena saking banyaknya peraturan. Ada 4.000-an peraturan. Secara sektoral, dari dinas ini misalnya, dari dinas ini. Dan peraturan-peraturan itu bukan saling mendukung, tapi saling menjegal. Nah, lo bayangin, saling menjegal. Jadi kalau saya kepala atau menteri, misalnya saya menteri kelautan, lalu saya bikin peraturan, ternyata tuh yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan peraturan menteri, kalau menteri perhubungan. Nah loh, jadi saya menteri kelautan bisa dipenjara gara-gara peraturan menteri perhubungan. Mampus nggak lo tuh? Indonesia tuh. Habib Rizik juga nih mau pulang nih. Mau pulang, dia sudah menyerukan, Allahu Akbar, selamatkan jihad. Ya Allah, kegencet. Si A begini, si B begitu. Saya tadi dapat informasi ada 79 undang-undang yang saling bertentangan. Tuh bayangin 79 kepala, 79 menteri saling gontok-gontokan. Nah, yang saling bertentangan ini dibereskan oleh Omnibus Law. Begitu. Begitulah politik. Saya jujur saja ya. Saya bekerja pada sebuah perusahaan. Pernah dari tahun 88 hingga 2010 saya digaji oleh sebuah perusahaan. Apa yang saya pikirkan? Bonus, ya kan? Bonus. Nah, jika akhir tahun bonusnya sedikit, kecewa. Tapi kemudian saya introspeksi, apa yang sudah saya berikan kepada perusahaan? Ya. Nah, sekarang saya bekerja sendiri. Menjual jasa. Jika jasa saya tidak dipakai, maka saya tidak akan dapat uang. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Ya tentu hot branding. Saya membranding diri saya. Saya menjual diri saya dengan memanfaatkan literasi digital. Saya tawarkan program-program saya. Ada kalanya gratis, ada kalanya dihonori. Terus begitu, saling subsidi. Intinya, saya tahu masalahnya. Saya tahu apa yang saya inginkan dan apa yang saya mau. Sama ya, ingin dan mau ya. Nah, pada dasarnya ketika saya menyimpan modal, tentu saya ingin modal itu kembali dengan segera. Lalu dalam sistem ekonomi, hukum ekonomi, keluar sedikit, masuknya banyak. Nah, kepada siapa kita menggantungkan hal itu? Tentu kepada pemerintah. Peraturan-peraturan. Saya kalau jadi pengusaha ingin perusahaan saya lancar, terutama dalam hal perizinan. Itu, ya. Kemudian apalagi saya ingin dapat keringanan pajak. Kemudian apalagi? Kalau saya kejam, saya ingin pegawai-pegawai saya gaji rendah.
Nah, buruh tentu harus punya payung hukum agar saya sebagai pemodal tidak semena-mena. Tapi antara buruh dan bos harus juga kerjasama. Jangka pendeknya bagaimana, jangka panjangnya bagaimana. Nah, karena saya bukan orang pintar, pusing saya memikirkan itu. Yang saya pikirkan adalah sepihak saja. Ya kan, kalau saya bos, saya ingin untungnya pada diri saya. Dan buruh, saya peras seperti sapi perahan. Dan kalau saya buruh, saya berpikirnya ingin agar bonus saya banyak. Ingin saya bekerja sesedikit mungkin, tapi juga saya mendapatkan gaji di akhir bulan yang banyak. Nah, tampaknya Omnibus Law yang dibuat oleh Jokowi dengan segala rintangannya, dengan segala pemahaman dari kita, orang-orang bodoh ini, resiko itu diambil oleh Jokowi. Setelah saya baca sana sini ya, jadi kata Sofyan Jalil nih, saya nonton di Deddy Kobuser, benar juga apa yang dikatakan Sofyan Jalil. Dia mantan menteri ya, saya lupa siapa dia. Bahwa di Indonesia ini kenapa terhambat pembangunannya? Kalau di kampung saya di Banten yang menghambat pembangunan adalah satu kelompok, golongan, dinasti. Kalau di Indonesia, kata Sofyan Jalil, itu karena saking banyaknya peraturan. Ada 4.000-an peraturan secara sektoral dari dinas ini misalnya, dari dinas ini. Dan peraturan-peraturan itu bukan saling mendukung, tapi saling menjegal. Nah lo bayangin, saling menjegal. Jadi kalau saya kepala atau menteri, misalnya saya menteri kelautan, lalu saya bikin peraturan, ternyata tuh yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan peraturan menteri, kalau menteri perhubungan. Nah lo, jadi saya menteri kelautan bisa dipenjara gara-gara peraturan menteri perhubungan. Mampus enggak lo tuh, Indonesia tuh. Jadi betul ya perumpamaan bahwa Jokowi kita pilih. Ada yang memilih Prabowo. Kemudian tiba-tiba ada kelompok lain nih, kelompok ketiga atau juga kelompok Prabowo yang kecewa karena Prabowo tidak terpilih. Walaupun sebetulnya Prabowo sudah selesai sekarang jadi Menteri Pertahanan. Kemudian terus saja mengobok-obok. Habib Rizik juga nih mau pulang nih. Mau pulang, dia sudah menyerukan, Allahu Akbar, selamatkan jihad, jihad. Ya Allah. Nih buat Habib Rizik yang terhormat, juga buat sahabat-sahabat Habib Rizik. Jadi sekarang saya ini rakyat ya, yuk kita jaga, hantarkan Jokowi sampai selesai. Jadi sekarang jihadnya itu menghantarkan Jokowi sampai selesai. Kemudian nanti Habib Rizik kita pilih nanti setelah Jokowi selesai. Kasih program-programnya. Kalau tidak terpilih, jangan marah. Begitu. Itu demokrasi, ya. Nah, sekarang Omnibus Law, pahami dulu itu apa. Ini saya orang bodoh, nggak ngerti soal kebijakan publik, tapi mau baca. Dan sekarang ketemu jawabannya oleh saya. Bahwa Omnibus Law itu, tadi saya sudah berkali-kali membuat perumpamaan, menengahi antara pemodal dan pemodal dan karyawan. Jangan menang sendiri, buruh jangan menang sendiri, pemodal jangan menang sendiri. Jadi tadi Sofyan Jalil sudah mengatakan 4.000-an peraturan saling menjegal. Mampus enggak tuh? Dia memberi contoh katanya BPN, Badan Pertanahan Nasional, membuat satu kebijakan lewat undang-undang. Tiba-tiba undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang yang dibuat oleh Menteri Kehutanan. Gila. Nah, Omnibus Law dibuat untuk menengahi itu. Sapu jagat tuh, undang-undang sapu jagat. Jadi Pak Jokowi ini tampaknya, saya baca-baca semua orang bersuara pro kontra, is okay, nggak apa-apa, tapi ya mbok jangan merusak, jangan ngebakar halte. Ini saya pengguna halte. Jadi itu tadi yang saya bilang, nih orang kayak saya nih wong cilik kegencet, ya.
Coba pikirkan dengan matang. Ini mahasiswa juga. Oke, ke jalan is oke, tapi paham itu omnibus law. Tapi gerakan-gerakan di jalanan itu oke, saya setuju. Tapi ya jangan merusak, jangan menghujat, jangan memprovokasi agar demokrasi ini runtuh. Ya, ingat tuh, Jokowi dipilih oleh kita. Kita nggak setuju nih jagoan kita kalah. Tunggu 5 tahun lagi. Beri kesempatan dulu. Ya. Biarkan Jokowi selesai. Nah, sekali lagi, kebijakan yang diambil Jokowi itu tentu menyakitkan. Tapi dia membereskan persoalan-persoalan itu. Yang 4.000 peraturan itu, ya, yang dibuat untuk kepentingan sektoral. Jadi kalau saya ini menteri perhubungan misalnya, saya bikin peraturan ya untuk menyenangkan saya sebagai menteri perhubungan. Jadi ego sektoral, lintas sektoralnya tidak. Nah, omnibus law katanya, bukan katanya, memang begitu, sapu jagat itu dibuat untuk tadi, untuk saling menghubungkan. Jadi saya tadi dapat informasi ada 79 undang-undang yang saling bertentangan. Tuh, bayangin 79 kepala 79 menteri saling gontok-gontokan. Nah, yang saling bertentangan ini dibereskan oleh omnibus law. Begitu. Ya Allah, Pak Jokowi, saya jujur ya, secara pribadi rakyat nih, saya membayangkan hidup Bapak, ya Allah. Saya ngegarap saya dengan teman-teman nih mengurusi Rumah Dunia aja di Banten, ya Allah Pak, itu pakai duit kami lah, maksudnya kami di sini relawan, simpatisan. Beberapa kali kami dapat bantuan dari kementerian ya, dari pusat, melawan rejim yang korup nih Pak di Banten. Rumah Dunia, ya Allah Pak, Masya Allah, ini kami nih, bukan saya aja, kami dan para relawan, ya Allah Pak. Itu untuk hal baik saja. Jadi kita semua nih, saya tidak jangan anggap saya mendukung fanatik Jokowi, tidak. Sekarang Jokowi kita dudukan sebagai presiden. Yang nggak setuju, ayo mari, ya demo silahkan, tapi jangan merusak, jangan membakar. Ya Allah, itu fasilitas sih. Gua bayar pajak juga, banyak yang bayar pajak. Sebagai rakyat itu hak publik, kita jaga. Kalau saya punya kekuatan, itu saya bisa mengadukan kalian tuh yang merusak halte. Tapi buat saya itu buang-buang waktu. Nah sekarang, tanyakan pada diri kamu. Saya ini bertanya pada diri saya apa yang sudah saya berikan pada Banten. Karena saya domisilinya di Banten. Jadi sekali lagi ya Allah, saya bisa membayangkan bagaimana Jokowi dari mulai dia presiden tahun 2000 berapa? 2012 ya? Benar 2012. Saat itu saya mendukung Jokowi. Saya saat itu mendukung Prabowo tanpa membenci Jokowi. Saya punya sahabat mendukung Prabowo, saya dukung. Saya punya sahabat mendukung Jokowi, tidak saya dukung. Saya pilih Prabowo, tapi saya tidak membenci sahabat saya ini. Nah, selesailah pesta demokrasi. Prabowo kalah, Jokowi jadi presiden. 5 tahun saya perhatikan Jokowi is okay. Dia tidak korupsi. Politik biarkan saja. Dan saya juga tidak mengganggu sahabat-sahabat saya yang mendukung Prabowo masih terus melakukan gerakan-gerakan agar Jokowi lengser. Sepanjang tidak merusak fasilitas publik, it's okay buat saya, nggak apa-apa. Nah sekarang ini sudah keterlaluan. Sampai main bakar-bakaran ya. Ya Allah, anak-anak sekolah, anak-anak STM, anak-anak SMA, pelajar-pelajar. Secara politik, saya mengamini dua pihak untuk 5 tahun ke depan. Tapi sekali lagi, jangan merusak. Itu aja. Jangan menghina secara pribadi pada presiden kita. Hina saja kebijakannya. Nah, soal Omnibus Law pro kontra, saya nggak ada masalah. Nah, sekarang saya mulai bersuara bahwa Omnibus Law itu saya baru tahu bahwa
itu adalah undang-undang sapu jagat yang dimaksudkan untuk membereskan 79 undang-undang yang saling bertentangan. Itu pahami dulu itu. Saya nih rakyat nih, tidak punya ormas, bukan tim ses, tidak bekerja di pemerintah. Bahkan sekarang saya bekerja sendiri, mengandalkan jasa, mengandalkan kekuatan literasi digital. Nah, jadi ketika saya berbicara sekarang ini murni dari hati. Sebagai rakyat pembayar pajak, walaupun kalau saya nggak bayar pajak, negara ini nggak akan bangkrut. Tapi itu partisipasi saya sebagai warga negara Indonesia. Jadi, kepada ormas-ormas, kepada partai, yang kalah, yang menang, akur. Jangan sok kuasa, jangan sok merasa negara ini milik kalian. Jangan. Ada orang-orang kaya saya, wong cilik, kegencet. Jadi waras dalam berpikir, ya. Sekali lagi, saya tidak melarang demo. Saya nggak apa-apa demo, udah diatur di undang-undang. Saya juga suka ngeritik di tulisan, tapi ngasih solusi. Tidak anarki. Dalam tulisan-tulisan saya itu sopan, tidak memaki-maki urusan pribadi. Di Banten betapa korupnya sistem di Banten, tapi saya tetap menghargai privasi mereka. Tidak pernah saya mengobok-obok urusan pribadinya. Saya proporsional. Hak politik saya salurkan di saat pilkada, pilbub, pilpres, kalah. Aminkan, yang menang kita doakan. Kalau kinerjanya buruk, kita protes, kita kritik, tapi dengan cara-cara yang baik. Ya. Kalau kita ingin menunjukkan kita beragama, tunjukkan dalam keseharian kita. Tidak perlu mengajak orang benci, harus membedakan nih kinerja, urusan pribadi, ya kan? Nah, sekali lagi, buat kita semua, mari kita cintai Indonesia. Kita dukung pemerintah yang sah sekarang, ya. Kalau tidak setuju secara hukum, lari ke MK, Mahkamah Konstitusi, adu argumen di sana misalnya. Kalau merasa pemerintah kita korup, laporkan ke KPK. Jangan suudon, jangan kemudian semuanya pengen diselesaikan dengan cara-cara di luar konstitusi. DPR amburadul. Kita kritik seperti Gus Dur bilang, perilaku anggota dewan kayak anak-anak. Kritik saja. Tidak perlu kita ke jalan rusak fasilitas umum. Ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau suara-suara saya ini terdengar kasar. Saya ini sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa selain ngocoblak, ngecaprak di YouTube nih. Ingat 10 tahun lagi bonus demografi. Ingat tuh. Ya. Mau jadi apa anak cucu kita 10 tahun lagi? Punya keterampilan apa? Masih terus kita menggoreng urusan masa lalu, komunisme, soal agama. Kita ini udah mateng di Bhinneka Tunggal Ika. Pengagum Gus Dur, tahu Gus Dur udah bilang, warisan leluhur kita Bhinneka Tunggal Ika. Komunis sudah dibekukan, sudah dilarang tap MPR tuh. Bahkan Gus Dur secara ekstrim meminta hapuskan itu, udah nggak relevan lagi. Coba, ya, pikirkan anak cucu kita. Saya nih bentar lagi masuk liang kubur. Yang saya siapkan anak-anak saya, bagaimana mereka menghadapi globalisasi ini, menghadapi literasi digital. Udah nggak bahasa Sunda usum deui, udah nggak musim itu main fitnah-fitnahan. Isu-isu digoreng. Kecuali kalau kalian itu dungu. Betul tuh kata Rocky Gerung tuh. Dungu kita ini. Goblok kita ini. Didengkul nih. Bahkan yang gelarnya S2 juga otaknya didengkul. Mikirnya kursi aja. Kursi. Rakyat kayak saya dikorbankan. Pikirin tuh. Emangnya negara tuh punya lo doang? Lo bayar pajak nggak?
Pikir tuh, kalau kamu jadi buruh di sebuah pabrik, pikirkan tuh, produktif nggak kamu itu? Dan kamu kalau bos pabrik, pikirin tuh karyawannya. Keuntunganmu itu, bonus-bonusnya, sudah betul nggak diberikan tuh? Maka negara menengahi. Jangan ada bos yang serakah, jangan ada buruh yang sok pintar. Kerja aja nggak becus. Tuh satpam-satpam, itu mafia-mafia perizinan, yang suka malakin kita tuh kalau mau kerja harus pakai duit pelicin. Mikir tuh. Makanya rakyat kayak kita nih jadi korban. Buat Pak Gatot Nurmantio, katanya nih saya baca, saya tonton, sudah secara legowo mengakui bahwa Omnibus Law itu baik. Tolong Pak, Bapak tuh punya umat, ya kan? Tolong sebarkan ke orang-orang agar negara ini tenang. Habib Rizik, coba omong baik-baik, Anda itu agamanya tinggi. Ustadz, Habib, ulama, kiai, segala gelar sakral ada di Anda, di antum. Coba dalam cara orasinya, coba jangan menghasut, jangan memanas-manasi. Revolusi, udah gak ada lagi revolusi di kita. Musuh terbesar Anda itu Habib Rizik, Anda sendiri. Nafsu besar Anda, seolah-olah negara ini sudah rusak. Contoh tuh Agim, walaupun dia memprotes, kata-katanya sejuk. Saya Golagong, orang kampung, dari kampung penyeimbang suara-suara sumbang dari Jakarta. Saya nggak pakai eho sekarang karena sedih memikirkan Indonesia ini. Sketsa ini tentang fenomena hidup kita, tentang Omnibus Law. Udah ya, kasihan Meli Gus Law-nya. Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini.